Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Muhammad Iksan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arindra Nurlaila Augustina, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112110273 dari kelas MA 21C04. Saya mendapat tugas besar dari mata kuliah Bisnis Internasional untuk membuat video yang berkaitan dengan bisnis internasional, dan saya mengambil tema yaitu ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Artinya, masalah alokasi sumber daya ini dipelajari dalam hubungan antar pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Suatu cara untuk mengetahui perkembangan terbaru dan juga untuk merencanakan masa depan dari sebuah perusahaan yang telah melakukan penilaian dan memprediksi kondisi ekonomi pada tingkat internasional. Banyak bentuk hubungan dalam kaitannya dengan ekonomi internasional ini, yang meliputi perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Para pelaku mengadakan hubungan ekonomi internasional meliputi pihak pemerintah, swasta, maupun organisasi internasional. Beberapa fakta dalam hubungan ekonomi internasional antara lain adalah hubungan ekspor-impor barang, kurs beberapa mata uang asing atau valuta, dan beberapa jenis jasa yang timbul sebagai alat dari adanya hubungan internasional. Fakta-fakta tersebut dengan sendirinya menimbulkan persoalan-persoalan penting terhadap negara-negara yang terlibat di dalamnya. Persoalan ekonomi internasional dapat dikatakan muncul sesudah Perang Dunia ke-1. Sudah berakhirnya Perang Dunia ke-1, banyak negara yang mengurangi jumlah impornya dengan alasan untuk mengurangi pengangguran dan melindungi industri-industri dalam negeri yang sedang tumbuh setelah perang. Akibat pengurangan impor yang demikian kerasnya, maka volume perdagangan internasional semakin berkurang dibandingkan sebelum terjadinya perang besar tersebut, dan depresi pun meluas. Sesudah tahun 1993, volume perdagangan internasional meningkat lagi, walaupun tidak setinggi jumlah-jumlah yang pernah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan dari kegiatan ekonomi internasional dapat terjadi dalam bentuk kerjasama, bantu-membantu antar negara yang satu dengan negara lainnya. Proses bagaimana ekonomi internasional itu dilaksanakan, apakah keuntungan dan akibatnya, semua itu dipersoalkan dan seberapa jauh dapat dipecahkan oleh teori-teori dalam ekonomi internasional. 3 ekonomi internasional menyangkut permasalahan antara beberapa negara yang meliputi: yang pertama, mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sungkar. Yang kedua, sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Yang ketiga, faktor-faktor produksi yang dimiliki berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Tujuan analisis ekonomi yaitu untuk menilai prospek keseluruhan dari ekonomi dan menilai dampak perubahan ekonomi terhadap perusahaan. Hubungan antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum yaitu memiliki 2 aspek, yaitu praktis dan aspek ilmiah. Sisi praktisnya, ilmu ekonomi internasional meliputi keseluruhan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh para subjek ekonomi, perorangan atau badan pemerintahan dari suatu negara dengan subjek ekonomi dari negara lain. Sisi ilmiahnya, ilmu ekonomi internasional merupakan bagian dari ilmu ekonomi umum atau sebagai cabang dari ilmu ekonomi umum dan merupakan bagian yang menurut sifat. Sejarahnya, pemikiran mengenai ekonomi internasional berawal dari adanya hubungan perdagangan antara negara di dunia. Akibat adanya hubungan internasional dalam bidang ekonomi, maka terjadi perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor barang, nilai tukar pasar valuta asing, dan beberapa jenis jasa yang melewati batas antar negara.
perdagangan internasional kemudian membentuk kegiatan ekonomi internasional dalam bentuk kerjasama antar negara. Adanya perdagangan internasional kemudian menimbulkan berbagai macam konsekuensi yang pemikiran mengenai pelaksanaan, keuntungan, dan akibat yang ditimbulkan oleh ekonomi internasional mulai dibahas secara ilmiah, sehingga bermunculan berbagai macam teori dari ekonomi internasional. Perkembangan pemikiran dan persoalan ekonomi internasional berlangsung setelah Perang Dunia I usai. Negara-negara yang berperang juga mulai membangun kembali industri di dalam negeri untuk mengatasi kedua hal tersebut. Kondisi demikian menyebabkan jumlah kegiatan perdagangan internasional berkurang, jadi peningkatan depresi. Ekonomi internasional dalam bentuk kegiatan perdagangan internasional mulai meningkat kembali sesudah tahun 1933. Perang Dunia I juga mengubah kekuatan ekonomi dari negara-negara yang terlibat perang. Amerika Serikat memperoleh keuntungan dengan menjadi negara kreditur sebagai perang. Pemikiran ekonomi internasional semakin berkembang setelah Perang Dunia Kedua usai. Amerika Serikat sebagai pihak pemenang memperoleh kekuatan ekonomi sekaligus kekuatan politik berkaitan dengan perdamaian dunia. Keuntungan politik dan ekonomi yang diperoleh oleh Amerika Serikat membuat negara ini mulai aktif dalam bekerja sama ekonomi internasional dan pemikirannya. Kondisi serupa juga dialami oleh Rusia. Yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia setelah Perang Usai Kedua. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.